Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa YouTube channel Cermai dimanapun anda berada. Pak Dika, malam ini kita ngobrol seputar lingkungan, Ya Pak. terutama dalam waktu dekat ini Cermai bakal ada pemekaran. Ya. Nah, saya minta pandangan dari Pak Dika sebagai bendahara, Ya. pengurus, dan saya mungkin akan masih masukan. Ada beberapa Oke. poin tentang pemekaran ini, Pak Dika. Oke. Semoga diskusi ini bisa menjadi bahan pertimbangan warga. Semoga. Semoga ya bisa menjadi bahan pertimbangan kita mekar atau tidak. Ya. Jadi begini Pak Dika, setelah kemarin lah mungkin bertemu dengan Pak Sekdes, Ya. salah satunya Pak Maman, beliau ngobrol tentang salah satu rencana pemekaran di Ciremai. Ya. Mungkin sekarang kan kita masih ada satu RT ya, Ya. RT 5 RW 10. Nah, Pak RW menyarankan kita mekar Pak Dika, karena semakin bertambah penduduk nanti semakin hari semakin banyak tambah penduduk, kita tidak bisa mekar lagi, nunggunya 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ya. Tuh. Tapi kan harus dipertimbangkan banyak hal ya. Ya. Supaya nanti operasional dan RT yang baru pun bisa berjalan dengan baik. Betul. Nah, pada intinya secara aturan kita itu belum memenuhi syarat untuk pecah RT. Ya. Karena syaratnya adalah minimal 40 kakak berdomisili tetap. Jadi yang ber-KTP ini itu harus 40 kakak. Ber-KTP Cimanggu 2 ya. Ya, satu RT. Jadi kalau bisa memekar berarti harus ada 80 kakak yang bisa. Itu cara aturan. Tetapi kalau memang mau dipaksakan untuk pecah atau untuk pemekaran, itu bisa-bisa jadi Pak Dika. Namun ada beberapa hal catatan, mungkin karena tidak memenuhi syarat. Yang satu bakal ada salary atau gaji dari bagaimana mestinya ketua RT dari pemerintah. Nah, yang satu lagi mungkin tidak ada karena memang secara syarat tidak memenuhi syarat. Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan ya. Ya betul. Nanti saya minta pendapat Pak Dika. Terus yang kedua, bagaimana nih setelah dipekar dari blok B1 sampai B10, B1 sampai B5 ya. Ya. Itu satu RT kan? Betul. Jadi nanti B10 sampai B6 satu RT. Ya. Nah, Pak Dika kan lebih tahu ya secara keuangan yang membayar DPR itu bagaimana nanti di B1 sampai B5, apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya. Artinya secara keuangan apa aman, settle atau tidak. Oke. Terus yang kedua mungkin kalau misalkan dipaksakan pun, jadi ketika ada satu RT yang digaji dan satu tidak, jadi pilihan seperti apa? Siapa yang mau digaji, siapa yang tidak kan Iya gitu. betul. Walaupun memakai IPL, kan kita udah mekar nih. Iya. IPL mana yang mau dipakai, gabungan atau tidak. Nah, Betul. mari kita kupas tuntas Pak Dika, sehingga nanti warga bisa memutuskan kita mekar atau tidak. Oke. Harapannya nanti ada voting dari warga, pemekaran itu akan dilakukan tahun ini atau nunggu 5 tahun lagi gitu. Nah, saya minta pandangan dari Pak Dika mungkin dari segi IPL dulu nih. Selama ini berapa persen antara blok B5 sampai B1 sama B10 dan B6? Angkanya mungkin lebih kurang lah ya. Dan mungkin ada masukan lain Pak Dika, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk pemasukan IPL dari B1 sampai B5 Pak Denny dengan B6 sampai B10 itu kurang lebih perbandingannya itu 60 banding 40. 60 banding 40. Betul, di atas 60%, di bawahnya itu 40% kurang lebih. Atas tuh berarti dari blok B6 sampai 10, Oke. di bawah itu B1 sampai B5 kurang lebih Oke. 40% seperti itu. Oke. Itu secara keuangan IPL. Oke. Seperti itu. Sementara pada saat pengeluaran kita itu kurang lebih sama 50. Oke. Seperti itu. Jadi kalau memang harus dipisah, ada kemungkinan dengan kondisi yang sekarang B1 dengan B5 akan terjadi sedikit kekurangan. Seperti itu. Lalu dari sisi administrasi, terakhir data dari Panizar ya, kurang lebih warga yang sudah ber-KTP Perumnas itu ber-KTP Ciremai, ber-KTP Ciremai itu sudah 30 orang. 30 kakak. 30 kakak dari 90.
warga Oke, yang menetap yang kurang menetap. lebih iya, jadi hampir 1/3-nya Oke, belum pindah pindah KTP ke KTP. sini, Oke. gitu. Artinya berarti kalaupun memang mau dipaksakan mekar Betul. dan memang dua-duanya bisa digaji dari pemerintah, Iya. kita menyarankan warga untuk pindah domisili ya. Pindah domisili dulu kalau Sampai akhir memang Juni misalnya ya? betul, Oke, kalau minimal memang berarti seperti 40 itu. kakak yang Iya. pindah domisili. Iya, Itu kalau pengen mekar secara aturan ya. betul. Oke, oke. Nah ini mungkin menjadi bahan pertimbangan para warga Ciremai khususnya. Tapi gini, ketika misalkan tidak memungkinkan untuk mekar, Iya. menurut Pak Dika mungkin gak sih dalam waktu 1 tahun 2 tahun pertumbuhan atau mungkin warga yang menetap itu akan signifikan? Nah kalau misalkan ternyata warga dalam waktu 2 tahun ternyata bertambah sangat signifikan, kira-kira solusi apa ya kalau misalkan tidak mekar nih? Iya. Karena pasti kan kita akan menunggu 5 tahun lagi kan. Betul, Pak. Apakah ada solusi mungkin Pak Dika bentuknya mungkin yang seperti apa yang pernah kita diskusikan, mungkin ada Iya. dari Pak Dika gimana? Jadi kalau memang misalkan dengan situasi yang sekarang tidak bisa dipaksakan mungkin ya, mungkin tidak bisa dipaksakan. Jadi mungkin ada masukan juga di B1 sampai B5 itu nanti akan ada koordinatornya. Oke, untuk B6. membantu RT yang baru ya? Betul, Oke. untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi Di lapangan, Pak. di lapangan, betul. Oke. Lalu di B6 sampai B10 ada koordinatornya. Oke. Seperti itu. Nanti koordinatornya cukup 2 ya? Ya, cukup Yang 2 di aja. B5 sampai B1 1, Betul. B10 sampai B6 1. Betul. Untuk membantu RT di lapangan. Betul sekali. Oke, artinya kalau misalnya ada kondisi keluhan warga atau ada suatu hal yang memang perlu segera cepat, koordinator itu bisa membantu RT ya? Betul sekali. Oke. Iya. Oke. Nah, para pemirsa YouTube Ciremai dan warga Ciremai khususnya, apa yang tadi saya diskusikan dengan Pak Dika dan kebetulan Pak Nijar berhalangan ya, Iya, Pak Dika. Mm-mm. Kita bertiga orang ini purna tugasnya adalah di bulan Juni ya. Juni, ya. Juni. Jadi Betul. bulan Juni itu ada kemungkinan besar serentak seluruh RT RW Perumnas. Cimanggu 2 ya. Ya. Cimanggu Cimanggu 2 2 ya. itu akan selesai masa tugasnya dan akan ada pemilihan lagi. Iya. Jadi di bulan Juni ini dipastikan bakal ada pemilihan RT dan RW ya. RW. RT dan RW. Nah, setelah apa yang tadi diskusi sama Pak Dika, berarti kita ada kendala secara warga yang berdomisili tetap itu masih kurang untuk syarat pemekaran. Betul, Pak. Kalaupun memang mau dipaksa pemekaran, berarti ada satu RT yang tidak bisa digaji, dikasih salary lah, ya Betul. yang mestinya di pemerintahan. Betul. Akhirnya kalau misalkan ternyata dipaksakan 2 nih, masa kita harus sweep ya? Iya. Mana yang dapat gaji kan gitu? Jadi ada satu yang digaji dari desa, ada satu lagi yang memang tidak dapat gaji Tidak dapat dari gaji. desa. Seperti itu. Oke, kalaupun dipaksakan dari IPL agak rancu juga karena sudah mekar ya. Betul. Jadi mati IPL mana yang mau dipakai? IPL dari B5 sampai B1 apa IPL dari B10 sampai B6 ya? Itu agak susah. Bisa juga kalau memang misalkan dengan keputusan bersama Bersama, ya. untuk masalah IPL di 1 atau 2 tahun pertama masih disatukan. Oke. Mungkin ya dengan keputusan bersama. Tapi kalau memang ternyata ada keberatan pun tidak masalah. Seperti itu. Oke. Berarti saya rangkum dulu nih untuk yang mekaran sehingga nanti setelah ini kita akan kasih kesempatan Pak Dika untuk curhat nih. Selama berapa tahun ya Pak Dika lebih lama dari saya? Dari sejak bendahara. Cuma beda paling beberapa bulan Nah, aja. di kurang sama lah ya. Iya. Kita hampir berapa tahun ya? Iya. 3 tahun ya? 3 tahun kurang 3 lebih. tahun. Ya. Ha-ha. Jadi saya akan Bapak Ibu warga Ciremai untuk menjadi bahan pertimbangan, kita akan mengadakan voting. Ya. Voting Bapak dan Ibu nanti bisa mengisi di Google Form ya. Betul, Pak. Voting itu di Google Form. Nah, nanti kita akan adakan Oke. formnya. Itu nanti yang setuju pemekaran dan yang tidak setuju pemekaran. Betul. Nah, kita akan sedikit merangkum gini, Bapak. Secara administrasi memang tidak memenuhi syarat untuk pemekaran. Karena pemekaran itu minimal 40 kakak. Betul. Adapun yang 35 kakak, tapi anggaplah
40 kakak per 1 RT. Betul, Pak. Berarti minimalnya kalau mekar harus 80 kakak yang berdomisili tetap di Ciremai. Ciremai. Itu sudah tidak memenuhi syarat secara aturan. Kalaupun memang mau dipaksakan, mungkin desa memberi peluang, silahkan. Betul. Tetapi ada satu RT mungkin yang tidak bisa digaji di bagaimana mestinya ya, Betul, Pak. pemerintah. Mm-mm. Dan berikutnya pertimbangan IPL selama ini yang B1 sampai B5 itu cenderung sedikit dibandingkan B10 dengan B6. B6. Bahkan kata Pak Dika tadi perbandingannya bisa 60-40. Iya. Khawatirnya kalau kita pecah dengan pengeluaran yang sama, Betul. satu RT akan keberatan, Iya. kan tidak berjalan sebagai mestinya. Karena apa? Karena uang operasionalnya IPL-nya terbatas ya. Terbatas. Nah, itulah Bapak Ibu menjadi bahan pertimbangan. Jadi kami serahkan ke Bapak Ibu. Kita akan voting. Kalau memang setuju dengan pemekaran, silakan klik nanti di setuju. Kalau tidak juga silakan. Nah, hasil voting ini juga bukan serta-merta kita akan ketok palu ya. Betul, Pak. Kita akan rapatkan secara offline. Iya. Nanti kita akan diskusi lagi secara offline supaya kita matang-matang lah ini. Sehingga nanti hasil dari sini kita akan bawa ke RW. RW supaya menjadi bahan pertimbangan kita atau mekar atau tidak mekar. Oke, begitulah Bapak Ibu untuk pemekaran ini. Semoga menjadi bahan untuk Ibu dan Bapak memutuskan bisa mekar atau mekar. Tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita. di klik tombol lonceng. lonceng. Teng teng teng. Oke. Oke Pak Dika, tadi kan pemekaran sudah. Nah mungkin Pak Dika ada masukan atau mungkin curhat gitu selama menjadi koordinator, menjadi bendahara. Oke. Apa sih mungkin hambatan atau ya apalah, mungkin bisa curhat di momen ini. Mungkin kita sedikit inilah biar warga Bapak dan Ibu tidak tahu ya. Ya. Silakan Pak Dika. Oke, mungkin kalau untuk dari sisi saya sebagai bendahara, untuk tantangannya sih mungkin pada saat warga yang sudah melakukan pembayaran Oke. tapi belum mengirimkan bukti bayarnya. Oke. Jadi ada uang tapi tanpa pemilik, Pak. Oke. Itu yang dikhawatirkan pada saat saya lagi teledor masuknya ke punya orang. Oke. Gitu. Oke. Yang dikhawatirkan seperti itu. Pada saat masuk ke punya orang, kalau ada orang yang kelebihan bayar, pasti diem. Oke. Oke, berarti itu ya. Itu iya. Nanti tiba-tiba yang punyanya di bulan berikutnya, Pak maaf saya lupa kirim bukti bayar. Oh iya Pak. Tapi itu suka ada Boleh. tadi Kak? Ada aja Oh. Pak. Gitu. Udah jadi resiko saya kalau udah kayak gitu. Kayaknya kita harus minum dulu deh Pak Dika. Oh iya benar. Ini dari mana ini Pak? Ini belum masuk nih sponsor. Belum ada yang masuk Pak ya? Tolong masuk sponsor. Oh, Instagram mungkin kita perlu tahu Instagram Ciremai. itu. Pak Dika tahu nggak? Ciremai. Instagram Ciremai itu sebentar. Oke. Bapak dan Ibu bisa masuk ke Instagram Ciremai, ada di bawah yang saya ini. Ya. Dan akun YouTube-nya pun ada di Betul. sini. Serta mungkin Ciremai pun komplit ya. Kita Ya. ada website www.clusterciremai.com. Di Itu situ, untuk mengecek administrasi, yes, keuangan IPL. Nanti juga mungkin akan kita tambahkan untuk CCTV. CCTV. Betul. Betul. Dan ada juga mempermudah untuk warga Ya. apabila membutuhkan domisili, Betul. membutuhkan surat apa, cukup di website saja. Silahkan. Itu nanti Administrasinya betul. kita permudah. permudah, betul. Gitu. Jadi kita untuk mempermudah sebenarnya ya Pak Dika ya. Betul Kalau Pak. ada website itu mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum tahu, website kita ciremai.com, clusterciremai.com. Di situ Bapak Ibu kalau mau upload IPL bisa. Bisa. Kalau mau lihat saya udah bayar IPL sampai bulan apa? Bisa. Terus mau lihat ternyata kegiatan warga tuh apa aja juga di Bisa. situ bisa. Betul. Bapak dan Ibu juga mungkin bisa melihat di situ kalau misalkan ada misalkan kebutuhan surat menyurat ya, Ya. domisili, minta domisili misalkan, Iya. terus izin lapor dan segala macam bisa di website itu komplit. Betul Pak. Cuman masalahnya kadang-kadang bukti IPL masih di share di grup ya Pak Dika ya. Iya. Kadang ada yang japri juga. Ada yang japri, di share di grup, di share Iya. di Pak Denny juga. Kadang bisa 3, saya Tumpuk, juga, tumpuk. Pak Dika juga, sama Tumpuk. ke grup juga.
enak kalau misalkan dia ngasih info soal bulan apa yang dibayar. Oke. Kalau misalkan pada saat dia nggak ada info bulan apa yang dibayar, saya masukin, lalu besoknya saya cek lagi ternyata ada kiriman dari Pak Denny misalkan dengan Iya. orang yang sama Ah, ya. tanpa ada keterangan bulan, masuk lagi di Masuk bulan lagi. berikutnya. Nah, itu nombok lah saya. Itulah suka duka. Saya juga tadi kan pernah curhat. Ini ada selisih 50, dia sampai nomor 50.000. Itu mungkin gara-gara dari laporan. Padahal kita udah permudah ya. Iya. Dari UPL. Iya. Nah, masukan mungkin untuk ke depan bendahara baru nih. Ya, betul. Mungkin Pak Dika siap membantu sampai mungkin beliau mungkin bendahara baru istilahnya bisa. Karena menurut saya yang paling rumit ini di bendahara dibandingkan ketua RT, dibandingkan yang lain itu. Karena mereka di bendahara harus merekap ya. Betul, apalagi Yang berhubungan itu dengan merekap uang warga. uang ya. warga di Iya. website juga. Iya. Jadi mereka itu di bendahara itu merekapannya banyak ini ya. Iya. Mungkin Pak Dika bisa jelaskan atau bisa kasih masukan untuk bendahara baru. Kurang lebih itu sekarang ada, kalau warga Ciremai itu kurang lebih ada 500 warga. 500 unit, sorry. Ada 500 unit. Yang aktif IPL-nya itu sepertiga kurang lebih. Sepertiga, masih Sepertiga, ya masih 1/3-nya yang aktif IPL kurang lebih. Oke. Dan itu pun mungkin ya namanya faktor rezeki orang beda-beda ya. Betul. Bulan ini bayar, mungkin bulan depan lagi kosong. Betul. Ganti sama unit yang lain, Betul, seperti itu. Sampai akhirnya kita sekarang kalau nggak salah stabilnya itu di angka pemasukan IPL kurang lebih 15 sampai 17 juta. Yes. Harusnya ya. Cuma memang kalau kita lihat tren dari tahun ke tahun pada saat mendekati atau setelah Idul Fitri itu pasti ada penurunan Ada penurunan ya. jumlah IPL. Mungkin namanya Idul Fitri ya. Ya. Pulang kampung, Oh. harus ngasih ke sanak saudara, Betul. belanja ini itu. Jadi akhirnya nanti dulu deh IPL-nya. Betul. Seperti itu. Betul, Mungkin betul. akan nanti naik kembali setelah Idul Fitri Idul atau 2 Fitri. bulan setelah Idul Fitri. Oke. Seperti itu. Oke. Tapi alhamdulillah warga Ciremai itu nggak lupa sih sama kewajibannya. Alhamdulillah ya, Gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Jadi mungkin di sisi saya ya bagi ketua RT tentunya saya sangat sangat terima kasih sekali Betul Pak. Pak Dika sudah banyak bantu. Tentunya yang memang saya sendiri belum tentu bisa merekap IPL, apalagi di grup itu dikirimnya, di grup dikirim, terus ada lagi masuk catatan di grup, Iya. sehingga kita harus pantau, harus lihat, apalagi kalau ada warga yang ngirim terus dia pakai notifikasi hapus otomatis tuh kan. Oh iya. Jadi kita juga agak Oh iya. pusing ya. Bener. Saya sangat dibantu oleh Pak Dika. Tentu Pak Nija juga sangat membantu kami, saya sebagai ketua RT. Oke, saya juga sangat dibantu oleh Pak Nijar. Pak Jadi Nijar, ketika ada warga yang minta domisili segala Betul. macam, langsung Pak Nijar yang berjalan. Betul. Akhirnya saya mungkin dengan Pak Dika Iya. di momen ini Bapak dan Ibu, bulan Juni kita akan selesai masa tugas Betul. menjadi ketua RT atau pengurus lingkungan ya. Betul. Baik Pak Dika dan menjadi bendahara maupun Pak Nijar sebagai sekretaris. Iya. Saya dalam momen ini memohon maaf apabila mungkin ke depan atau mungkin sebelumnya saya bertindak atau ada sesuatu sikap yang mungkin kurang berkenan di Bapak dan Ibu ya. Tentunya, tapi semata-mata kita lakukan untuk Pentingan. lingkungan. Lingkungan. Betul begitu. Betul. Dan dalam waktu dekat kita akan mengadakan musyawarah ya. Amin. Musyawarah. Mudah-mudahan datang semua ya. Mudah-mudahan semua. Mudah-mudahan ya. Sekaligus mungkin laporan keuangan ya. Ya betul. Dan laporan keuangan serta menentukan arah Ciremai akan mekar atau tidak. Iya. Begitulah kira-kira Betul, ya. Pak. Heeh. Pak Dika, terima kasih sekali. Malam ini menjadi malam yang tercurahkan ya. Apa yang mungkin disampaikan tentang pemekaran itu. Betul. Akhir kata saya sebagai ketua RT dan Pak Dika Sebagai bendahara. pamit mundur di acara YouTube Ciremai. Selamat malam. Bye bye.